kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran, masih memberikan kita kesempatan waktu untuk kita bisa berbakti pada Tuhan kita. Sebelum kita mulai ibadah, saya minta dengan hormat untuk Bapak Gembala membawa kita dalam doa pembukaan. Kami datang padamu Bapa pada pagi hari ini, menyerahkan diri di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan berkenan atas persembahan hidup kami pagi hari ini. Sebelum kami masuk lebih jauh di dalam hadirat-Mu, kami berdoa, kami mohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, kirimkan malaikat-Mu menyertai mereka supaya mereka boleh tiba dan beribadah bersama dengan kami. Kami menyerahkan juga setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami mohon pengurapan daripada-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami semuanya supaya kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai ibadah kita pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas waktu-waktu yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Layakkan kami anak-anak pagi hari ini ya Bapa menghadiri tahta kurus-Mu. Kami menanggalkan seluruh beban kami Tuhan pagi hari ini. Kuduskan kami ya Bapa. Layakkan kami ya Tuhan Yesus. Yesus, tempat pujian kita bagi Tuhan
bebaskan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersyukur karena Tuhan berikan kami waktu agar kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin persiapkan hati kami, ingin bersuka cita di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terimalah sukacita kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersuka cita. Yang siap bersuka cita katakan amin. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan.
firman Tuhan yang saya terima pagi hari ini, bahwa berkat dan ujian itu berjalan bersamaan. Seperti kaki kiri dan kaki kanan melangkah, begitu juga berkat dan ujian itu untuk mendewasakan kita di dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur, walaupun dalam keadaan yang sebenarnya tidak mengizinkan saya untuk membawa pujian pagi hari ini. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan tetap baik atas kehidupan saya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita membuka hati kita untuk taburi firman yang memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala belenggu.
Ketika kami mengingat kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu, karena kasih-Mu itu kekal selama-lamanya dan takkan pernah berubah dalam hidup kami. Maka kami hari ini mengatakan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hidup ini bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Maka kami bersyukur dan bersukacita. Dan kalau sebentar kami merenungkan firman Tuhan, ajar kami dengan rendah hati untuk tenang, berfokus kepada kehendak Tuhan, sehingga firman itu menguatkan. Ajar hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dan tidak mengurangi atau melebih-lebihkan, tetapi justru kami menjadi hamba yang menjadi saluran berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Sebentar kami mohon berkat-Mu tercurah atas hidup kami, supaya kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom kok lemes banget gitu ya. Shalom. Aduh, puji Tuhan, senang sekali saya bisa bersama dengan Bapak Ibu ada di tempat ini. Mungkin saudara berkata ini orang yang dari mana ini ya. Saya betul dari Jawa Bapak Ibu, baru saja datang dari Semarang sejak hari Senin lalu sampai di Balikpapan, lalu pelayanan di seputar Balikpapan, kemudian baru sampai di tempat ini hari Jumat yang lalu, dan saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Sungguh kami bersukacita. Bagaimana kabarnya semuanya? Waduh, keren semua ya. Kalau tanya kabar pasti kabarnya apa? Luar biasa ya saudara. Luar biasa atau biasa di luar ini saudara ya. Ini agak sedikit berbeda sedikit ya saudara, walaupun namanya berbalik-balik. Nah saudara, memang saya datang dari Departemen K dan P Sinode Gereja Isa Al-Masih yang diutus memang untuk mengunjungi Bapak Ibu, dan kita ingin melihat Bapak Ibu sebagai sebuah rekan jalinan kerjasama antara Sinode Gereja Isa Al-Masih Departemen K dan P dengan Bapak Ibu di PPI Palangkaraya ini. Dan saya sangat senang sekali karena terjadi perubahan-perubahan. Dahulu sewa di sebelah mana saya nggak tahu saudara, di sana atau gimana saudara, dan saya kunjungi, kemudian setelah sewa kemudian ada di tempat ini dengan membangun rumah yang ada seperti ini, dan ternyata saudara tetap setia kepada Tuhan. Harapan saya hanya satu, dunia makin maju dan kita harus makin maju pula. Ada perubahan, ya pasti, saya yakin hidup ini selalu berubah, dan ketika berubah, cara kita melayani, cara kita mengabdi kepada Tuhan, cara kita beribadah kepada Tuhan, ya juga semakin berubah, lebih maju. Betul saudara. Kalau saudara tidak maju, tidak mau lebih berkembang, lebih maju, saya punya keyakinan kita digilas. Saudara, pada zaman dulu ada Nokia, tahu Nokia? Kalau Nokia saudara, bayangan saudara kemana? HP yang model seperti apa? Yang jadul itu ya saudara, yang waduh itu kalau dilemparkan anjing, itu anjingnya mau lari dengan suara keras. Tapi sekarang HP makin lama makin tipis, dia makin tebal. Dia berpikir pada saat itu lebih baik ya seperti ini aja, sudah cukup bertahan dengan ini. Tapi ternyata ketika dunia maju, Nokia habis dibakar. Kan tidak mau belajar lebih jauh. Dan saya harap Gereja Isa Al-Masih PPI Palangkaraya belajar lebih kuat lagi untuk makin maju. Dan kelihatan ada agak maju luar biasa beberapa bagian, dan ini akan menambah gairah kita melayani Tuhan. Nah, saya tidak ingin panjang lebar karena acara kita hari ini tidak hanya kebaktian. Setelah ibadah ini kita belajar untuk sedikit menambah skill kita sedikit, dengan kita akan nanti bagaimana cara membuat sabun mandi, sabun cuci baju, sabun cuci piring dengan biaya yang lebih ringan, lebih murah, tapi itu bisa dipakai, dan minimal di masa-masa kondisi ekonomi yang makin hari makin merosot ya gitu saudara, karena minyak makin harganya tinggi, walaupun di batas 14.000 toh tetap harganya tinggi, tapi kita harus pikirkan kalau itu tinggi, yang lain kita coba untuk memangkasnya, sehingga kondisi ekonomi kita walaupun mungkin
tidak naik datar saja, tapi tidak naik datar saja, tapi kebutuhan kita lengkapi dengan cara yang lebih murah. Maka saya berpikir ketika dari Semarang ya saya belajar untuk bagaimana caranya membuat kelengkapan hidup rumah tangga kita dengan cara murah. Dengan cara apa? Membuat sabun cuci sendiri, cuci pakaian, cuci piring, cuci sabun mandi, supaya dengan demikian kita bisa lebih irit dalam hidup ini. Nah, itu yang menjadi tujuan utama, bukan dikomersilkan. Kalau nanti dikomersilkan, diprofesionalkan menjadi sebuah home industry, ya boleh saja, silahkan lanjutkan resep, ya ambillah saudara. Nanti kalau saya disuruh membuat resepnya dengan lebih detail lagi, ya memang itu resepnya nanti saya bagikan dan saudara bisa belajar bareng-bareng. Nah, supaya waktunya tidak panjang lebar, lebih baik kita baca Alkitab lebih dahulu, ya. Nama saya sudah dikenal belum ya? Saya dikasih nama Obaja, Bapak Ibu. Kalau panggil saya Pak Obaja gitu saja ya. Ya, jadi daripada nanti kok belum kenalan namanya, ya. Nama saya Obaja, saudara. Dan hari ini saya ingin ajak saudara membaca kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Sudah baca? Sudah buka? Buka Alkitabnya sama dengan saya. Saya memang sengaja tidak bawa Alkitab biasanya, saya suka bawa Alkitab. Tapi bawaan saya banyak, saudara. Jadi saya tidak bawa Alkitab yang gede, tapi saya bawa di HP ini ada Alkitab elektronik. Saya bacakan dengan Alkitab kita dari Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Amin. Ayat ini saya coba untuk mengambilkan sebuah tema untuk kita renungkan, itu adalah damai di tengah-tengah krisis. Damai di tengah-tengah krisis. Saya bertanya lebih dulu dengan Bapak Ibu, boleh jawab. Ini adalah fellowship yang lebih indah, dekat ya. Menurut Bapak Ibu, krisis itu apa? Diam saja, saudara. Krisis itu apa sebenarnya? Masalah. Apakah semua masalah itu krisis? Ini pertanyaan yang paling menarik. Krisis itu apa? Saya menggambarkan kalau krisis bagi anak muda yang di belakang dan yang main drum itu mungkin dijawab gini, Pak. Krisis itu gampang, Pak. Diputus pacar, itu krisis. Bener nggak kira-kira? Waduh, krisis banget itu. Diputus pacar, waduh, sudah jatuh cinta luar biasa, diputus. Waduh, dunia seakan-akan apa? Mati aja ini. Sama enggak dengan orang tua, bapak-bapak yang sudah punya tanggung jawab. Ini Pak siapa yang punya tanggung jawab lah, ya, yang main gitar lah juga. Pak siapa yang main gitar? Pak Chandra. Waduh, sudah krisis Pak. Gimana Pak? Usahanya kembang kempis, hidupnya tuntutan hidup makin banyak, kebutuhan makin banyak, tidak bisa terpenuhi ini dan itu dan lain sebagainya. Intinya cuma satu, ekonomi makin apa? Melosot dan tidak karuan, tidak menentu, krisis. Tapi bagi ibu-ibu yang tua, apakah krisis itu? Kok bapak-bapak jelas tidak bisa memenuhi kebutuhannya banyak dan lain sebagainya. Tapi ibu-ibu, pagi-pagi ibu yang di belakang itu, krisis itu apa ibu? Pak, krisis itu kalau pagi nggak ada beras, nggak ada lauk, krisis itu Bapak. Ya, apalagi ditambah nanti hari ini tagihan hutang datang. Waduh, itu tambah krisis lagi gitu ya. Betul, benar. Orang punya gambaran berbagai macam dan memiliki pengertian berbeda-beda. Tapi pada dasarnya krisis itu mengandung dua unsur yang tidak pernah boleh dilupakan. Yang satu unsur itu adalah berkaitan dengan kehidupan yang tidak stabil dan tidak menentu. Tetapi sisi yang lain itu adalah kehidupan itu yang
dan tidak menentu itu berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan. Membahayakan hidup kita, gitu, membahayakan keluarga kita, membahayakan kelompok kita, membahayakan apapun, dan dalam keadaan gawat sekali. Jadi kondisi seperti itu baru disebut apa? Krisis. Sebenarnya kalau putus pacar, Mas, belum krisis. Soalnya belum mendapatkan masa-masa yang genting dan gawat. Betul? Enggak krisis itu. Maka aneh sekali kalau ada orang-orang muda krisis itu diartikan putus pacar, tidak punya pacar, jadi jomblo, rasanya jomblo kekal selama-lamanya gitu ya, rasanya waduh sedih. Tidak. Karena itu bukan masa genting, masa gawat, masa di mana hidup kita tidak stabil sampai mempengaruhi. Tidak. Ya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman Yesaya itu krisisnya amat mengerikan. Lupa tidak ada loh. Dalam kitab Yesaya mungkin saudara berkata, tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa itu masa krisis. Hanya ada kata-kata bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kegelapan seperti apa? Yuk kita lihat dulu. Yesaya pasal 8 mundur sedikit. Ayat 21 dan ayat yang ke-22. Yesaya pasal 8 ayat 21 dan 22. Coba ayat itu berkata demikian. Mereka akan lalu lalang di negeri itu. Itu krisisnya. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan apa? Lapar. Bukan ini melarat dan lapar, tetapi apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan, kelaparan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Coba Bapak Ibu, ini kan bukankah persoalan yang amat sangat mengerikan? Karena situasi Yesaya pada saat itu, ia ada di dalam tekanan antara Asyur dan orang-orang Samaria yang bersekongkol untuk menghancurkan Yehuda. Oh, itu mengerikan. Sampai disebutnya orang-orang Israel yang sedang dikepung itu disebut dengan kata mereka lalu lalang. Saya ketika membaca ayat ini, lalu lalang itu bahasa ini menurut Bapak Ibu kira-kira kalimat itu digambarkan seperti apa? Bayangan Bapak Ibu. Lalu lalang, wirawiri gitu ya, kesana kemari. Bukan hanya sekedar panik, mereka tak ada harapan, putus asa, gelisah. Itu yang digambarkan dengan kata apa? Lalu lalang. Kegelisahannya sejauh apa? Kegelisahannya itu disebabkan karena ada kalimat mereka melarat dan apa? Lapar. Sudah. Saya tanya, kalau sudah melarat kemudian perutnya lapar, bayangkan apa yang saudara pikirkan. Ini kalimat ini real, saudara. Mereka lapar dan mereka dalam keadaan melarat. Tapi teks aslinya bukan melarat. Menurut saya lebih senang dengan teks ini dengan bahasa asli kasas. Kasah, Mas, maksud saya. Kasah itu tidak diartikan melarat, tapi lebih cenderung diartikan adalah mereka sedang tersesat, keliru arah gitu. Karena ada dikaitkan dengan kata lalu lalang gitu ya. Lalu mereka benar-benar tersesat, tidak ngerti arah karena kepanikan hidup mereka, karena kesulitan yang sedemikian besar, maka pikiran mereka cenderung untuk menuruti keinginannya diri sendiri. Mereka cari jalan seenaknya sendiri. Itu kata mereka melarat dan lapar. Saudara, ini orang Israel ini atau orang Yahudi ini, Yehuda ini, waduh, menurut saya mengerikan. Kenapa kata itu dikatakan? Karena ketika mereka lapar, marah. Ketika mereka lapar, mereka apa? Gusar. Ibu-ibu jujur dengan saya ya. Suami ibu kalau dalam kondisi dia pergi keluar kota, lalu suami pulang, ibu tidak makan, tidak ada didapati di meja makannya itu makanan.
Suami cenderung marah atau suami cenderung senang dengan kata, waduh istriku kok baik sekali gitu. Apa lebih cenderung marah? Gimana? Makan di luar. Buka apa tudung sajinya di meja makan, nggak ada, tutup lagi, keluar lagi gitu ya. Ambil marah lagi ya, ini jengkel kan orang ini. Sudah pergi cari nafkah sampai di rumah tidak ada apa makanan, jengkel ini. Bayangkan mereka Yahudi itu tidak kelaparan seperti saudara, kesulitan mencari makanan, hidup dalam tertekan dan lain sebagainya. Dan ketika mereka dalam kondisi itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini bangsa yang mengerikan. Itulah maka saya sebut Yesaya pasal 9 ayat 1 itu adalah masa krisis yang tidak pernah dapat kita pikirkan. Yang lebih ngeri ayat 2. Ayat yang kedua itu ada istilah yang selalu dipakai dalam ayat 2. Dan kalau dia melihat ke bawah, ke bumi dan kenyataannya maksudnya, hanya ada kesesakan dan kelaparan, kesuraman. Ada 3 kata yang dipakai: kesesakan, kesesakan, kegelapan, dan kesuraman. Itu diartikan dengan kesulitan hidup mereka itu tidak bisa diselesaikan gitu loh, saudara. Aduh, saudara. Bahasa itu menjadi bahasa mengenaskan sampai mereka rasa-rasanya hidup itu tak berguna, tak berarti, putus asa sedemikian rupa. Itu kondisi konteks dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Paham ya Bapak Ibu? Bayangkan itu dulu. Nah, apakah ini tidak disebut krisis? Ya. Tapi ayat 9 bukankah dimulai dengan kata-kata bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat telah melihat terang yang besar. Bapak Ibu, terima kasih. Saya hanya bertanya, ketika saudara dalam kondisi krisis yang paling dibutuhkan apa? Makan ya. Ya kalau sudah perutnya kenyang gitu ya, hatinya tenang gitu ya. Ini tukang makan ini rupanya, kurus-kurus tukang makan ini ya. Beda kalau dengan saya kan badannya gemuk, gede gitu, suka makan, itu lumrah ya, karena memang terlihat dari fisiknya kan gitu. Ini kurus suka makan ini ya. Ya, saya tanya, apa yang paling dibutuhkan ketika kondisi orang dalam keadaan krisis besar? Pertolongan apa? Kalau krisisnya itu sedang dikepung oleh Asyur, lalu kemudian di atasnya lagi, sisi selatannya lagi itu adalah orang-orang Samaria, saudara dekatnya pun ikut menyerang. Kira-kira yang dibutuhkan oleh orang Yehuda itu apa? Saudara kan ngomong, Pak, krisis seperti itu yang paling dibutuhkan ya cari orang yang mampu mengalahkan 2 musuh besar itu. Ya, tapi persoalannya Israel tidak punya kawan, Yehuda tidak punya kawan. Pertanyaan saya apa gitu? Saya suka dalam teks ini, karena kalau saya menjelaskan teks dan konteks ini seperti ini, Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang kecuali hanya soal satu hal. Satu hal itu apa? Yang disebut dengan damai. Hatinya tenang. Saudara pernah punya masalah besar sekali membuat saudara tidak ada harapan lagi, tapi hatinya apa? Tenang. Tidak apa namanya ya? Tidak gusar, tidak penuh dengan kemarahan, tapi hati itu tertata dengan tenang. Kelembutan hati ada. Kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang arif dan bijak, bukan kata-kata mengumpat. Serius, saudara. Maka saya dari tema ini kan saya bicara soal ini, damai di tengah-tengah krisis. Karena bagi saya yang dibutuhkan bukan penyelesaian persoalan, tapi justru apa? Damainya itu harus ada. Maka Yesaya 9 ayat 1 kalimatnya gini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Padahal kalau saya baca teks ini, waduh sudah,
Saya agak sedikit seperti anak sekolah teologi sedikit ya. Yesaya 9 itu diapit dengan 2 janji tentang Mesias. Yesaya 7 dan Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 1 dan 2 diapit dengan 2 janji kemesiasan. Yesus akan hadir. Yesaya 7 ayat yang ke-14 berkata, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perawan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Disebutnya siapa? Immanuel. Betul itu ya? Itu ayat yang 7. Ayat pasal 9 ayat yang ke-5 dia menyebutkan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita sebagai lambang pemerintahan di atas baunya. Namanya disebutkan orang sebagai apa? Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bukankah itu? Jadi kalau saya membaca teks, maka kalau membaca Alkitab itu teliti secara detail, saudara akan memahami konteks itu dan teks itu maknanya apa. Teks ini bermakna bahwa di tengah-tengah pasal 9 ayat 1, di atasnya janji tentang Mesias, di bawahnya pasal 9 ayat 1 ayat yang ke-5 ngomong tentang janji Mesias lagi. Itu kondisinya kalau ada janji tentang Mesias, itu pertanda Israel sedang dalam kondisi masa paling kritis. Tidak ada janji tentang kemesiasan hadir saat Israel dalam kondisi damai. Tidak ada sama sekali. Saya memberitahukan, Israel diberi janji tentang Mesias yang akan datang. Itu hanya karena persoalan yang satu, Israel masa genting. Baru Allah memberi apa? Janji. Baca Alkitab. Prinsipnya cuma itu. Di tengah-tengah genting dan genting, di tengah-tengahnya Allah memberi harapan penuh dengan damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Pertanyaannya yang kita perlu renungkan saat ini, alasan apa kita bisa damai di tengah-tengah krisis? Alasan apa Pak? Tidak mungkin Pak, saya punya damai. Ini masalah saya antara hidup dan mati. Saya ditagih utang, saya kondisinya ekonomi rumah tangga saya hancur. Baru-baru ini saya buka medsos, saya kaget. Dulu ada artis senior luar biasa, kaya raya, hidupnya luar biasa, kejerumus dengan narkoba, uangnya habis, masuk di penjara, kemudian saat-saat terakhir untuk makan saja sulit. Itu saya pikir krisis betul ini. Rumah mewahnya dijual, harta semua dijual, tinggal di desa tidak bisa makan sama sekali. Ditambah dia sakit stroke. Wah, sudah krisis bukan? Dan mereka tidak punya harapan sama sekali, sudah pasrah, mati ya sudah. Tapi hari ini ada alasan mengapa kita bisa damai di tengah-tengah krisis. Alasan kedamaiannya apa? Apa alasan saya bisa damai Pak? Kondisi ekonomiku rusak, kondisi rumah tanggaku tidak tertolong lagi, kondisi perusahaanku terpuruk, hidupku tidak karuan. Saya ngomong alasan kita damai itu ada 3 hal. Menurut ayat Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai yang kedua. Alasan pertama itu janji Tuhan itu kepastian. Amin. Bayangkan ayat 1 ya, belajar. Di sini ada ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam apa? Kegelapan. Bahasanya ada tulisan apa di sana? Telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, di atasnya terang telah pagi. Saya tanya, kalau ada kata telah berarti sudah terjadi atau belum terjadi? Jujur, saudara. Saya telah makan, berarti saya apa? Sudah selesai makan. Saya telah mandi, berarti saya sudah selesai mandi. Tapi saya tanya, Yesaya 9 ayat 1, apakah Yesaya dan masyarakat Yehuda pada saat itu telah mengalami penyelesaian atas kasus terhadap
Asyur dan orang-orang Samaria? Belum. Kalau gitu pertanyaannya, apakah Allah bohong dengan keadaannya? Tidak. Inilah pola dan cara Tuhan dalam menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Cara pikirnya Tuhan dengan cara pikirnya manusia itu beda. Serius, sudah beda banget. Cara pikir manusia kan gini, orang melihat kehidupan itu seperti garis. Nah, maaf saya gambarkan garis ya. Garis itu diartikan titik disambung akan jadi garis. Itu pelajaran matematika kelas 2. Kelas 2 SD itu garis itu apa? Garis itu terdiri dari rangkaian titik-titik, maka disebut apa? Garis. Kan gitu toh? Garis itu. Garis itu kalau saya ada di tengah, maka itu saya menyebut hari ini. Kalau di belakang sana, maka saya menyebut masalah lalu. Kalau saya akan lihat ke depan, maka saya jadikan apa? Masa depan. Dan orang itu hidup dengan kehidupan ini tergantung dari apa yang dilihat. Mau lihat masa lalu, wah jelek, nggak ada harapan, maka masa depan pun nggak ada harapan. Ya kan? Maka jangan lupa bapak-bapak, kalau ibu-ibu sedang marah, kan selalu kadang mengungkit masa lalu. Kamu itu loh dulu gara-gara selingkuh ini itu. Kamu dulu loh gara-gara salah ngambil bisnis kok dengan orang ini. Aku sudah ingatkan kamu ndak mau. Lalu kemudian hari ini masalahnya muncul lagi. Itu selalu mengingat masa lalu dan tidak selesai. Serius, kalau ibu bapak mau menyelesaikan hidup, jangan selalu melihat masa lalu, lihat masa depan. Penting. Tapi saya beritahu, cara Tuhan itu melihat itu hanya titik kepastian. Maka dia mengungkapkan kalimat yang berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah, walaupun belum terjadi, tapi dia sudah mengatakan tetap akan terjadi, kelak seperti yang direncanakan oleh Dia. Oh, itu beda loh Bapak Ibu. Kalau gitu Pak, kalau gitu bagaimana kalau saya tiba-tiba punya keraguan? Ini tidak berkaitan dengan keraguan yang saudara hadapi atau saudara alami, tidak. Yang saya maksud di dalam bagian ini, kalau ada keraguan, apakah berarti kita tidak beriman lalu Tuhan gagal untuk menyelesaikan rencananya terhadap hidup kita? Juga tidak. Jangan salah loh saudara. Kalau Tuhan sudah menetapkan titik, ya titik itu yang akan dituju oleh Tuhan. Aneh ya saudara. Loh, keraguan kita bagaimana? Ya kita bisa ragu, kadang-kadang muncul, dan keraguan itu tumbuh. Kalau keraguan itu justru memperkokoh imanmu, saya katakan keraguan itu akan menumbuhkan engkau. Saya punya saksian satu saja saudara. Karena dari kesaksian ini saya belajar tentang hidup seperti ini. Saya punya anak nomor 1. Anak saya itu sekolah teologi di Jakarta, menghabiskan 2 atau 3 sekolah teologi tapi tidak lulus. Anaknya Pak Pendetanya juga ya seperti ini, belajar sebaik mungkin, tetapi anaknya nggak karuan, rusak. Rusaknya apa? Di sekolah teologi ya harusnya hidupnya baik gitu ya, seperti malaikat gitu ya. Tapi ini seperti malaikat yang di dalamnya ada niat-niat untuk kepentingan diri sendiri lebih besar, gitu. Saudara. Sehingga terjadi pelanggaran moral di sekolah teologi itu dikeluarkan. Masuk lagi ke sekolah teologi lain, pelanggaran hampir moral yang tidak sama, beda lagi dikeluarkan. Masuk lagi sama, dikeluarkan. Akhirnya dia tidak mau sekolah. Dan saya ketika dia keluar dari sana, saudara ngerti, anak saya ngomong, saya tidak mau ke gereja, saya tidak senang ke gereja, saya akan tinggalkan, pergi. Dari Semarang dia pergi ke Bali untuk cari pekerjaan, hidup tidak usah jadi hamba Tuhan. Coba bayangkan, saya tanya, kalau itu anak yang diharapkan jadi hamba Tuhan malah jadi apa? Tidak tahu, gelandangan lah saya ngomong seenaknya sendiri. Karena selama setahun di sana saya tidak pernah ngerti kabarnya
kerja apa, hidupnya bagaimana. Saya juga tidak ada apa kirimkan dana untuk dia, tidak sama sekali tahu. Bukan untuk orang lain. Saya sudah ngomong sejak dia lahir di dalam kandungan, saya kasih nama doula. Doula itu doulos, artinya adalah seorang hamba. Dia memang harus jadi hamba Tuhan. Kita doakan terus. Dan saya yakin janji Tuhan itu pasti. Walaupun dia rasanya pengen lari dari panggilan, tidak suka dengan gereja, saudara tahu, dia bisa pulang kembali. Sekarang jadi hamba Tuhan, ambil S2 di Filipina, pelayanan lebih jauh lagi, lebih dari bapaknya, pendampingan gereja dan masyarakat. Bapaknya hanya ke gereja-gereja, dia bisa ke masyarakat. Lebih banyak dan lebih luas yang dilakukannya. Mengapa? Janji Tuhan itu pasti. Saya tidak khawatir tentang dia ketika dia pergi ke Bali, karena saya punya keyakinan janjinya dia pasti untuk anaknya. Walaupun dia liar sekali, pengen lari, tapi Tuhan selalu menetapkan dia jadi hamba. Sekarang jadi hamba Tuhan, pelayanan lebih baik, hidup lebih baik. Sampai suatu saat ada sekolah teologi, saya telepon, ketika dia pulang, dia ngomong, anakmu tidak pantas jadi hamba Tuhan. Sudah, biarkan dia kerja umum, biarkan aja. Hati saya sakit gitu loh, ini saya idam-idamkan dan saya ngomong hati, saya pengen ini jadi hamba Tuhan, kok ada jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu sama, kalau Tuhan sudah berjanji padamu tentang sesuatu yang pasti, itu sudah untuk kita loh ya. Kalau bukan untuk kita ya jangan saudara yakinilah saudara. Yakinilah janji Tuhan untuk saudara. Saya beri contoh. Kalau di sungai ini, sungai paling besar sungai apa Pak ini di sini? Kayan. Oke, sungai Kayan. Ya, saya senang. Lalu saudara ngomong di hadapan banyak orang, saudara, Petrus saja bisa berjalan di atas air. Yuk kita nyeberangi sungai Kayan tanpa kapal, tanpa perahu, nyebrang berjalan sama dengan Petrus. Kira-kira Tuhan ngabulkan saudara enggak? Itu janji untuk siapa? Petrus, bukan untuk kita ya gitu ya. Ya. Jangan pikirkan semuanya, semua janji untuk saya, maka saya lakukan apapun, yang penting seperti janjinya itu. Keliru. Saya yakin anak saya dijanjikan oleh Tuhan menjadi hambanya, maka saya pegang janji itu, dan ketika dia lari dari panggilan hati, saya tidak pernah gelisah. Dan saya ngomong dengan istri saya, biarkan. Anak kita itu bukan anak kita saja, itu anaknya Tuhan juga. Beda ya saudara. Jadi kalau dia sampai keliru jalan, yang negur Tuhan, biarkan saja. Dikembalikan. Sampai hari ini pelayanan mengabdi kepada Tuhan. Maka dari itu saya rindu saudara, kalau Bapak Ibu semua dalam kondisi krisis saat ini, kok tidak ada harapan rasanya. Saya hanya punya harapan buat kita. Yakinlah janjinya tidak akan pernah meleset dalam hidup. Amin. Ya. Tapi nomor 2 menarik saudara. Alasan apa kita bisa damai? Bukan karena janjinya saja, tetapi ayat yang kita baca, ayat 9a. Ayat 9a itu ngomong gini. Yuk, ayat 9a. Pasal 9 ayat yang ke-2b 2a. Engkau telah menimbulkan apa? Banyak sorak-sorak. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Saya ingin ajak Bapak Ibu merenung ayat ini dengan pernyataan yang kira-kira yang pas seperti apa. Kata banyak sorak-sorak itu diartikan sukacita melimpah dengan sendirinya ketika kesukaran, krisis menimpa hidup kita. Jadi kondisinya gini, ketika kita dalam kondisi kesulitan gitu, coba bayangkan lapar sampai marah, kita kekurangan sampai kita tidak bisa mikir, akal kita sudah tidak dapat menjangkaunya, lalu hidup kita emosional, tapi tiba-tiba tidak jadi emosional, ada apa? Suka kita. Ini prinsip pertama. Atau bagian kedua,
Meskipun ada tertindas, ada kesulitan, bangsa itu telah bertumbuh, berkembang lebih banyak dan lebih berkualitas. Karena kalau teks ini dibaca sebenarnya yang menumbuhkan, yang tumbuh bangsanya atau sorak-soraknya. Bahasa Inggris menarik. Kalau ada kita bahasa Inggris, terutama King James, itu menyebut gini. Kalimat yang dipakai ini gini. Thou has multiplied the nation. Jadi yang multiplied-nya apa? Sorak-soraknya atau bangsanya? Ada? Oh, enggak ada. Saya pikir kalau ada, menarik. Karena yang multiplied itu adalah multiplikasi, itu bukan sorak-soraknya tiba-tiba wah dia seneng Tuhan nurunkan. Maka enggak, kalau Tuhan sampai nurunkan, saya akan protes dengan kitab 2 Tesalonika yang berkata bersukacitalah senantiasa. Sukacita itu di ayat teks itu adalah sebuah perintah. Bersukacitalah kan perintah toh. Nah kalau itu sukacitanya muncul dengan sendirinya, maka itu bukan perintah. Itu bertentangan banget. Paulus 2 pasal 2 kitab bertentangan. Itu teologis gitu, agak sulit ya menangkap ini. Tapi ternyata teks ini yang berlimpah-limpah menimbulkan banyak sorak-sorak, itu bukan orangnya sukacita. Terutama dalam bahasa Inggris itu dari 10 teks bahasa Inggris ia menyebut sama, multiplied nation. Jadi saudara harus pahami gini, Yehuda itu ditekan Asyur dan orang Samaria, dan dia tidak mampu berkembang dengan baik. Tapi oleh Alkitab ini dikatakan engkau mampu berkembang lebih baik lagi. Ya. Engkau mampu, bersukacitanya itu adalah meskipun engkau tertindas, bangsa ini tetap dalam keadaan bertumbuh, berkembang dan berkualitas. Ngerti ya maksudnya ya? Untuk lebih baik. Maka saya menyebut bagian kedua ini, pemulihan yang Tuhan lakukan itu selalu adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada ini. Jadi kalau hari-hari lalu saudara punya masalah, rasanya ekonomimu hancur, usahamu menjadi nol, tidak ada apa-apa, tidak diharapkan. Tapi kalau Tuhan pulihkan, apa yang terjadi di masa lalu jauh lebih baik dari yang lalu. Ini, hari ini, saat ini bisa dilakukan Tuhan jauh lebih baik. Saya ini saudara. Saudara ingat Ayub? Berapa banyak Ayub kehilangan? Saya tanya. Kalau saya baca dalam Alkitab itu Ayub itu, waduh saudara. Ini bahasa saya loh saudara. Ayub itu seakan-akan tidak pernah ada manusia seperti Ayub loh. Mengapa? Karena Ayub apa? Saudara, kok kuat banget itu loh. Harta kekayaannya habis, anaknya habis, tetap dia kuat itu. Coba bayangkan. Tapi di ending pasal 42, kalau sudah baca keterangannya, Ayub setelah berkata, dulu aku mengenal engkau menurut kata orang, tapi hari ini aku melihat dengan kepala sendiri, mataku sendiri. Dan dia ngomong bagian selanjutnya pasal-pasal itu, dia berkata, Ayub dipulihkan keadaannya, berkali lipat hartanya, anak-anaknya lebih cantik dan lebih tampan daripada 10 anak yang lalu yang meninggal. Jadi kalau hari ini kita berkata, wah hidupku kok banyak sekali kesulitan, ya tidak apa-apa. Jika engkau ngerti damai Tuhan itu ada, karena persoalannya adalah, sekali lagi, aku sadar kalau dia pulihkan keadaanku jauh lebih baik. Anak saya yang pergi itu, saya punya prinsip cuma satu. Kalau dia pulih dan baik, saya yakin dia akan jadi hamba Tuhan yang tidak main-main. Karena hatinya selalu akan diperbaiki. Moralitasnya dulu akan diperbaiki. Ya. Sekarang dipakai malah justru pelayanannya seluruh Asia Tenggara. Dia di lembaga misi,
Dan dia pelayanan sampai ke Kamboja, sampai ke Thailand, sampai ke beberapa tempat. Saya dulu tidak mikir kalau dia bisa jadi hamba Tuhan, karena saya dicekoi dengan konsep anakmu tidak pernah bisa jadi hamba Tuhan. Sudah. Tapi Tuhan bisa apa? Pulihkan. Saya hadapi dan saya hidupi ini. Itulah alasan mengapa kita harus punya damai. Hati kita damai kenapa? Karena Tuhan kalau memulihkan itu jauh lebih apa? Bukan hanya janjinya pasti, tapi Tuhan memulihkan jauh lebih baik. Yang terakhir, ayat yang ke berapa ini? 2 bagian B. Dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarak. Bapak Ibu, saya sangat suka ayat ini karena sukacita itu dijejerkan. Mereka akan bersukacita, tapi diberi kejelasan. Sukacitanya apa? Coba teks ini menyebut itu sukacitanya seperti apa? Sukacitanya itu adalah mereka bersukacita di hadapan. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dalam keadaan kesulitan, ada krisis, duit tidak ada, untuk bayar sekolah saja belum dapat, lalu kemudian ditagih hutang, listrik juga habis, habis beri token, hidupnya tidak karuan gitu, saya tanya serius, saudara, cenderung seneng hatinya bersukacita atau cenderung saudara merasa bahwa aduh sedih banget, besok ini bagaimana hidup? Saya yakin sudah akan menjadi punya hati yang sedih sekali. Tapi ayat ini menarik. Sukacitanya bukan diberi duit, tapi sukacitanya selaras dengan kata ini, sukacita di hadapan. Saya ketika baca ayat ini, teks-teks ini, saya belajar serius Bapak Ibu, karena saya ketika mempelajari teks-teks satu ini, saya selalu mengerti dari sudut kata aslinya dan lain sebagainya. Yang saya suka dari ayat ini itu adalah bahwa ketika kita dalam kondisi fisikal rusak, tapi jangan lupa hatinya bergembira, karena tahu kita sedang hidup di hadapan siapa? Tuhan. Ini sebuah pengalihan. Kalau dalam dunia yang lain itu pengalihan itu denial dalam bahasa psikologinya, menolak gitu ya. Aku tidak sakit, aku nggak susah gitu. Itu kan sebenarnya denial diri kita. Denial itu adalah menolak itu. Tetapi ini bukan. Ini dia ngomong, kebutuhan ekonomiku, kebutuhan hidupku tentang krisis, ya saya hadapi serius. Tapi aku sekarang sedang menghadap Tuhan, dan Tuhan memberi sukacita berupa kekuatan di hati kita. Waduh saudara, itulah yang membuat saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini itu saudara. Dalam pelayanan tidak gampang ya. Istri saya di rumah lagi sakit saudara, tapi saya ngomong, oh tenang saja, nggak akan pernah sakit itu merenggut nyawamu, tenang saja, gembira saja. Jadi ketika kita sudah memahami proses hidup seperti ini, maka hidup kita penuh dengan damai walaupun persoalan banyak ya. Tapi ada sukacita yang mengalir, bukan karena tabungan kita banyak, enggak, di hadapan Tuhan. Loh ini beda loh saudara. Ya. Saya juga sama saudara, ada banyak persoalan, ada banyak masalah, tapi saya ngomong di hadapan bersukacita. Lalu bukan aku lupa dengan persoalanku, bukan. Aku ingat persoalanku besar, tapi aku punya kelemahan, tolonglah aku beri kekuatan untuk menyelesaikan persoalanku. Sukacita itu tumbuh dalam hidup ini. Yuk Bapak Ibu, kalau di antara kita hari ini rasanya berat, rasanya tidak sanggup lagi melanjutkan, jangan lupa ada damai di dalam hidup kita. Kalau saudara membaca ayat ini dengan serius, ketemu dengan Tuhan, sukacitanya itu bertumbuh, berkembang. Cari di dalam kamus bahasa Inggris, kalau di dalam ayat ini disebut dengan kata increase the joy. Artinya apa?
sukacitanya makin hari makin bertumbuh besar. Masalahnya makin banyak, sukacitanya makin apa? Besar. Gila. Dan Yesus itu lakukan itu. Lakukan itu kapan? Lakukan itu pada saat dia mau naik ke surga dan dia ngajar pada murid-muridnya. Dia katakan, semuanya itu kukatakan supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Yohanes pasal 15 ayat 11. Kalau engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, hidupmu di hadapanku baik, maka sukacitaku kutinggalkan kepadamu. Wah, ini sukacita yang tidak pernah terlupakan. Saya pernah pelayanan di Lampung, Bapak Ibu, 8 tahun saya tinggal di Lampung. Tidak ada listrik, tidak ada fasilitas hebat, mau dibunuh 2 kali. Ketika bangun gereja sudah didatangi ormas dan suruh menutup. Saya ngomong dengan kalimat lantang, silahkan kalau Anda mau bunuh, mau melarang ini berdiri, hari ini saya ada di tengah-tengah, bakarlah rumah ini. Selesai. Tak tantang sekalian. Tidak bisa, tidak terjadi. Sampai hari ini gereja itu masih ada. Tapi saya damai luar biasa. Kekurangan, yes. Tapi visi saya bukan takut dengan masalah. Saya tahu di hadapanmu aku sukacita. Jadi jangan pikir Bapak Ibu apa-apa di kota Semarang hidupnya enak ya sukacita. Enggak. Bertahun-tahun saya ada kesulitan hidup di pedalaman. Tapi tidak pernah menghilangkan sukacita di hati saya. Karena itu sukacita itu adalah di hadapan Dia. Aku bersukacita. Mari tutup kepala kita berdoa bersama-sama. Saya tidak mengerti apakah ada masalah yang sampai hari ini menghimpit kita, sama seperti Yuda. Apakah ada persoalan yang datang menghimpit hidup kita? Tapi hari ini Tuhan katakan janjinya itu pasti. Jangan saudara takut ragu, asal janji itu untukmu. Kalau hari ini kau ragu, keraguan itu akan menumbuhkan, memperkokoh imanmu. Kalau hari ini kau mengalami kesulitan berat, jangan lupa, kalau Tuhan pulihkan hidupmu, pemulihan itu jauh lebih baik. Amin. Jangan gelisah. Kalau hari ini engkau dalam kondisi tidak karuan rasanya, hidup tidak menentu, jangan lupa satu persoalan penting yang Tuhan berikan buat kita. Ada sukacita yang akan tumbuh di dalam hidup kita. Asal engkau mau bersama-sama dengan Dia, hidup di dalam Dia, ada sukacita di hadapan Dia. Bersamamu
percaya. Mungkin hari-hari ini engkau lelah menanti janji itu, tapi nantikanlah, Dia tidak akan pernah berbohong dalam hidup kita. Asal kita tetap teguh kepada Dia, Dia akan bertindak untuk memulihkan hidup kita dan jauh lebih baik lagi. Pertanyaannya adalah, bersediakah untuk mempercayai Dia hari ini? Menyerahkan hidupmu kepada Dia. Kalau engkau hari ini rasa bebanmu terlalu berat, engkau belum sanggup untuk menyerahkan karena engkau selalu berpikir, faktanya, buktinya aku tidak berubah. Ya, tapi Dia tetap akan menolong kita seperti kehendak dan rencana Dia. Yang saat ini rindu didoakan, nyanyikan lembut pujian ini bersamamu Bapa, sambil kita bersama bangkit berdiri di hadapan Dia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berat, tapi Engkau ada di dalam tangan Tuhan. Damai bersama dengan Tuhan. Jangan takut, ada damai di hatimu. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Lagi lembut bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, lewati semua, ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, yes, memberi pertolongan besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapak, kami tahu hidup kami tidak gampang kami lalui, tapi hari ini kami sadar di tengah-tengah krisis masih ada Tuhan yang selalu setia kepada janji-janji-Mu dan bertindak sesuai dengan kehendak yang terbaik dalam hidup kami. Maka hari ini jemaat yang ada di tempat ini yang merasa kami tidak sanggup lagi Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh sukacita-Mu hidup dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi damai sejahtera ketika tantangan-tantangan itu ada. Turunkan atas hidup kami Tuhan, lawat kami, beri kami kekuatan itu Tuhan. Sama seperti Yehuda, Kau dampingi sedemikian rupa, Engkau pun mendampingi hidup kami dengan setia oleh kuasa Roh Kudus. Maka hari ini kami berdoa, yang lemah Engkau dikuatkan, yang lelah hari ini Engkau akan mendapatkan ketenangan batin di dalam-Mu. Hari ini yang saat ini mengalami kehidupan yang tidak menentu, tanpa harapan, akan ada Tuhan yang jauh mengerti akan harapan-harapan hidup kita. Dia akan menolong dan menopang engkau. Terima kasih, diberkatilah jemaat di tempat ini, disertailah, dijadikan alat di tangan-Mu untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati nama kamu. Amin. Silakan duduk Bapak. Silakan. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya kepada hambanya Pak Obaja yang telah melayani kita. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, menolong, menyertai. Nanti besok kalau pulang ke Semarang dan akan melanjutkan pelayanan-pelayanan ke tempat lain, sehingga Tuhan pakai lebih dan lagi. Dan saudara yang dikasih, sebelum saya serahkan kepada pemimpin pujian, saya ingin sampaikan lagi bahwa tiap hari Rabu kita ada jadwal doa di Menara Doa jam 1 sampai jam 3 sore. Itu jatah kita di Menara Doa. Terus kemudian hari Kamis kita ibadah pendalaman Alkitab dan doa. Saya berharap sebisa mungkin kita semua hadir untuk ibadah tengah minggu ya. Mungkin itu untuk jadwal pelayanan, silahkan lihat di grup, sepertinya sudah di posting tadi oleh Chandra. Dan mungkin itu saja pengumuman. Terima kasih untuk hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Siapa yang diberkati lambaikan tangan. Haleluya. Kita semua diberkati untuk kemuliaan Tuhan kita. Pada saatnya kita untuk memberikan persembahan kita, sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah meneguhkan kami semua di tempat ini ya Bapa. Kau kira berkati hamba yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai lebih lagi ya Bapa hamba-Mu dimanapun beliau berada. Saat ini Tuhan kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Sebagian apa yang Tuhan berikan pada kehidupan kami, kami ingin berikan untuk memuliakan Tuhan, membantu pelayanan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah bersiap memberi saat ini ya Bapa. Berkati apa yang tertinggal pada kami agar boleh memberkati kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Berkati usaha pekerjaan kami ya Tuhan, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demi nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Persembahan diadakan, kita akan pujian kita besarkan nama Tuhan. Kami bertugas dan persilahkan. Nama Tuhan,
Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Di penghujung ibadah kami saat ini, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat ini, Bapak. Kami menyerahkan keluarga Yermon, keluarga Freddy, menyerahkan keluarga Krismanto dalam tangan pemeliharaan, terutama Ibu Nur Cahaya yang saat ini sakit. Kami mohon jamaah-Mu ketika hamba-Mu mengangkat tangan berdoa di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau turun tangan dan menyembuhkan dia saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kesibukan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, demikian juga dengan keluarga Dwi dan Bindarti, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, hamba-Mu tidak tahu secara detail apa yang dialami oleh setiap keluarga-keluarga ini. Tapi satu hal kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau punya rencana yang indah buat mereka, ya Bapak. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini. Biarlah firman-Mu membangkitkan semangat kami, iman percaya kami bahwa janji-Mu itu pasti adanya. Kalau Engkau sudah berjanji, Engkau pasti melakukannya untuk kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan memberi pelatihan keterampilan bagi kami. Kiranya Tuhan mengurapi, menolong setiap kami untuk dapat menangkap apa yang dibagikan sehingga bermanfaat bagi kehidupan kami, ya Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang bekerja, baik itu yang bekerja sebagai tukang, sebagai karyawan, bahkan sebagai abdi negara, dan yang berusaha dengan berjualan. Tuhan berkati setiap kami yang ada saat ini. Kami percaya ketika kami berdoa, Engkau mendengarkan doa kami, Engkau menjawab dan memberkati setiap jemaat-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan berkat-Mu
bangsa kami, yaitu berkat pertobatan keselamatan bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-hambamu yang hari ini menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-hambamu yang mungkin dalam pelayanan, baik di kota terlebih yang di desa. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah membawa berkat dari Tuhan Bapa kita, kasih sayang dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang turun atas kita, memimpin kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama